18. Bertemu dengannya. Dis, kamu tadi beli jualan aku untuk siapa sih? Kok sampai terburu-buru gitu? Cecar Senina pada Gladys yang baru saja kembali setelah menyerahkan bakso crispy kepada Rainero. Sopirnya ikut menemani, tapi karena ia baru dipekerjakan dan belum pernah ditugaskan mencari Senina jadi ia tidak tahu kalau perempuan hamil penjual bakso crispy itu merupakan perempuan yang tengah dicari atasannya. Gladys tersenyum lebar sambil mengacungkan lembaran merah sebanyak 10 lembar ke hadapan Senina dan Adisti yang baru muncul. Wah, lagi banyak duit tuh. Bisalah ditraktir malam nanti, celetuk Adisti yang langsung duduk di salah satu kursi khusus pembeli jualan Senina. Gampang. Sebutin aja entar mau makan di mana, pasti aku traktir. Mumpung aku lagi dapat rejeki nomplok. Gladys tertawa bahagia. Apalagi saat mengingat ekspresi warga yang melongo saat melihatnya mendapatkan uang senilai 1 juta hanya dengan membelikan bakso crispy jualan Senina. Cek, jawab dulu pertanyaan aku tadi. Protes Senina membuat Gladys terkekeh. Emang ada apa sih? Adisti ikut penasaran. Tadi itu, di jalan sebelah sana, ada bule yang lihat anak kecil makan bakso crispy jualan kamu ini. Dia pingin, jadi dia panggil tuh anak kecil mau tanya beli di mana. Bukannya dibantuin, tahu nggak, bule itu malah diteriakin penculik. Jadi warga berbondong-bondong maksa dikeluar dari dalam mobil sambil pukul-pukul mobilnya sampai kacanya pecah. Nyaris aja si bule ganteng celaka. Untung aja ada polisi lewat jadi mereka dihentikan deh. Yang lebih bikin aku terkejut, ternyata dia pingin banget itu karena pengaruh kehamilan simpatik alias sindrom Couvet. Pasti dia cinta banget sama istrinya sampai-sampai yang ngidam bukannya istrinya, tapi suaminya. Mana ganteng banget. Papar Gladys dengan wajah berbinar-binar. Terus. Merasa cerita Gladys belum lengkap, Adisti meminta Gladys terus bercerita. Oh, iya, terus nih pas dia mau dibawa ke kantor polisi, aku samperin deh terus nawarin beliin dia bakso crispy kepinginannya itu terus aku dikasih duit deh sebagai ucapan terima kasihnya. Gladys berseru girang setelah menyelesaikan ceritanya. Kamu beruntung banget bisa ketemu bule ganteng itu. Udah ganteng, nggak pelit juga, puji Adisti. Apa orang-orang yang sibuk larian ke jalan sana tadi itu mau masain bule yang dikira penculik itu ya? Tanya Senina penasaran. Serem deh tadi. Kalau polisi datangnya telat sedikit aja, mungkin itu bule udah abis diamuk warga. Warga sih main hakim sendiri. Seharusnya cari tahu kebenarannya dulu. Minimal laporin ke pihak berwajib biar pihak berwajib yang mencari tahu kebenarannya, bukannya main hakim sendiri. Kalau terjadi korban nyawa gimana? Mereka sendiri entar yang nyesel. Kamu benar, Dis. Tapi sayangnya masih banyak warga yang juga diprovokasi kayak gitu. Nggak nyalahin anak kecil itu sih. Artinya dia hati-hati, nggak mudah didekati orang asing. Tapi sebagai orang dewasa, kita harus bijak, bukan main hakim sampai nyaris menghilangkan nyawa kayak gitu, timpal Adisti. Tadi banyak yang videoin si bule. Coba lihat di FB siapa tahu ada yang viralin. Gladys dan Adisti lantas mulai membuka akun sosial media berwarna biru. Dan benar saja, pemberitaan mengenai bule yang dikira penculik telah berseliweran di jagat sosial media. Seorang bule diduga penculik diamuk massa. Aksi anarkis warga menangkap tersangka sindikat penculikan. Seorang warga negara asing diserang warga karena disangka penculik. Berbagai berita berseliweran mengenai Rainero yang diduga sebagai seorang penculik. Awalnya Senina tidak mau begitu menggubris, tapi saat Gladys menyodorkan ponselnya, ia pun terpaksa menerima. Seketika mata Senina terbelalak saat melihat sosok yang mati-matian dihindarinya itu telah berada di negara dan kota yang sama dengan dirinya. Jadi dia orang yang dikira penculik itu? Tanya Senina gelagapan. Gladys mengangguk. Kan udah jelas tulisannya, Mbak bule ini gimana sih? Kok ekspresi kamu kayak gitu, Sen? Apa kamu mengenal dia? Mata Gladys menyipit curiga. Apa? Tidak. Aku tidak mengenalnya, kilas Senina berusaha untuk menenangkan debaran jantungnya. Aku ingat, bule ini kan yang kita tonton waktu itu kan Mbak bule. Yang pengusaha sukses itu. Wah,
Tahu-tahu udah di Indonesia aja nih Mas Bule, tukas Adisti. Kemudian ia mengajak Gladys bercerita mengenai Rainero yang ia tonton di layar televisi. Senina berusaha menghindar. Ia pura-pura tak mau ikut membahas mengenai Rainero, padahal dalam hati ia sudah ketar-ketir. Jantungnya jumpalitan, bagaimana kalau mereka sampai bertemu lagi? Ah, mana mungkin kami bisa bertemu. Kami memang sekarang ada di satu kota yang sama, tapi bukan berarti kami bisa semudah itu bertemu. Ah, apa tadi kata Gladys, dia tengah mengalami sindrom Couvet. Senina tertawa dalam hati. Katanya dia mandul, lalu bagaimana dia bisa mengalami sindrom kehamilan itu coba? Sudah pasti dia telah menghamili seseorang. Apa dia telah memiliki kekasih dan tengah hamil sekarang? Senina sibuk menduga-duga dalam hatinya. Senina marah. Dia kecewa. Ia kesal. Ia sakit hati. Senina sampai tak sadar mencemplungkan adonan dalam bentuk yang tidak beraturan ke dalam penggorengan yang berisi minyak panas. Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang lupa ia lumuri tepung. Sen, kamu kenapa? Tanya Gladys dan Adisti saat melihat raut masam Senina pun bentuk bakso crispy-nya yang sangat aneh. Bukannya menjawab, Senina justru membalikkan badannya, hendak berlalu dari dua orang itu. Disti, kamu udah nggak ada kerjaan kan? Aku titip jualan aku ya. Kepala aku mendadak pusing. Tolong ya. Teriak Senina sambil melangkah panjang meninggalkan keduanya. Senina kemana? Loh, kok dia pergi? Apa dia tahu aku kesini terus mau menghindari aku? Tiba-tiba Wayan muncul sambil menduga-duga sendiri. Cie, GR sih Mas Wayan. Mbak Bule sedang pusing katanya. Maklum, namanya juga ibu hamil, biasa mood swing gitu, timpal Gladys. Wayan pun menganggukkan kepalanya. Mas Wayan bawa apaan tuh? Makanan ya. Bagi kita dong. Seru Adisti sambil melirik ke arah kantong putih yang Wayan bawa. Cek, kamu itu hidungnya peka banget sih. Adisti nyengir kuda. Wayan yang memang membawakan gado-gado untuk Senina lantas memberikan gado-gado itu pada Adisti daripada mubazir. Sementara itu, di salah satu kamar hotel, tampak seorang laki-laki muda, tampan, dan gagah, tapi penampilannya sedikit berantakan sedang duduk santai di sofa dengan kedua kaki berada di atas meja. Sejak tadi mulutnya tak henti-hentinya mengunyah. Tentu saja yang dikunyahnya adalah bakso crispy yang membuatnya nyaris dibakar massa. Rain, kamu itu mau mati ya? Sentak Axton mulai jengah melihat sikap Rainero yang tampak santai saja. Padahal tadi dia nyaris jantungan saat tahu Rainero diserang warga dan nyaris dibakar karena disangka penculik. Rainero berhasil menyelesaikan masalahnya di kantor polisi. Polisi dan warga yang salah menuduh meminta maaf pada Rainero. Tapi untuk memberikan efek jera pada warga yang suka bertindak seenaknya, mereka pun akan dimasukkan ke penjara selama 1 minggu. Rainero sebenarnya tidak menuntut mereka sama sekali, tapi polisi tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Berharap dengan hukuman ini dapat membuka pikiran mereka agar tidak berbuat semaunya lagi. Apalagi sampai main hakim sendiri. Tidak. Siapa juga yang mau mati? Jangan-jangan kau yang berharap aku mati supaya kau bisa mengambil Senina dariku. Mata Rainero memicing dengan mulut yang masih dipenuhi bakso crispy. Axton berdecak, kalau tak cari mati, jadi apa, hah? Hanya karena makanan seperti itu kau sampai rela diserang warga. Entah sudah berapa bakso crispy yang ia makan, tapi sepertinya ia sangat menyukai makanan satu itu. Bila biasanya ia hanya bisa menyantap segala sesuatu yang berasal dari buah-buah, tapi kali ini ia bisa melahap makanan itu tanpa mual sama sekali. Makanan seperti ini. Justru makanan ini yang bisa masuk ke perutku tanpa ada rasa mual. Kau bisa bicara seperti itu saat ini karena kau belum merasakannya, tapi lihat saja nanti, aku mendoakan kau akan mengalami hal yang lebih parah, ucap Rainero sungguh-sungguh membuat Axton berdecak. Kau selalu saja mendoakanku yang buruk-buruk. Aku yakin, doa seorang pendosa sepertimu takkan pernah dikabulkan, sahut Axton yakin. Kita lihat saja nanti. Rainero menjawab acuh tak acuh dan terus melanjutkan kegiatan makannya. Seenak apa sih makanan itu sampai kau rela diserang warga seperti itu?
Melihat Rainero makan dengan nikmatnya tiba-tiba saja membuat Axton ikut menginginkannya. Stop! Jangan sentuh makananku. Rainero menjauhkan bakso crispy-nya dari jangkauan Axton membuat Axton berdecak kesal. Cicip satu aja pelit banget sih. Bukannya kau sendiri yang tadi mengejekku. Makanya aku mau cicip biar tahu makanan seperti apa yang membuatmu sampai kena timpukan telur. No. Kalau mau, beli saja sendiri. Astaga, Rain, dilarang pelit. Ingat, Senina sedang hamil, apa kau mau anakmu jadi ikutan pelit seperti kamu, ucapnya Asal. Memang apa hubungannya? Rainero mendengkus, nih, ambil satu saja. Ini aja masih kurang. Nggak cukup sampai malam. Rainero menyodorkan kantong berisi bakso crispy itu ke arah Axton. Dengan wajah berbinar, Axton mengambil satu dan langsung saja dimasukkannya ke dalam mulut. Lumayan enak sih, tapi kan kamu udah biasa makan makanan yang lebih enak dari ini. Tapi kenapa? Mau berapa kali kau tanyakan? Makanya, sana hamilin perempuan biar kau tahu rasanya jadi aku, ketus Rainero sekenanya. Heh, kau pikir menghamili perempuan itu semudah ayam bertelur? Dasar gila. Protes Axton kesal. Makanya jangan nanya melulu. Buat kepalaku pusing saja, jawab Rainero sambil memejamkan mata. Tapi mulutnya tetap dengan kegiatan mengunyah. Woi, mandi dulu sana. Lupa kau tadi kena telur. Penampilanmu sudah seperti orang abis kerampokan. Nanti ajalah. Aku benar-benar lelah. Oh ya Ton, minta orang-orang kita di Singapura segera ke sini, ucapnya yang kini sudah membuka matanya. Untuk apa? Tanya Axton bingung. Aku yakin, Senina ada di sini karena aku bisa merasakannya, ucapnya penuh keyakinan. Sebenarnya Axton ragu. Bisa saja Rainero salah melihat. Tapi ia tetap menuruti perintah Rainero. Di saat yang sama, Senina merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang pun perutnya yang tiba-tiba mengencang. Sebenarnya aku kenapa? Gumamnya yang kini justru pikirannya tertuju pada sosok yang juga memikirkannya. Tengah malam Rainero terbangun dari tidurnya. Perutnya lagi-lagi lapar, tapi ia tidak berselera makan apapun selain bakso crispy yang dibelinya siang tadi. Rainero lantas berjalan menuju sofa. Di atas meja masih terdapat kantong berisi bakso crispy-nya tadi. Rainero membeli sebanyak 100.000. Kata sopirnya tadi jumlahnya 50 buah. Diangkatnya kantong berisi bakso crispy-nya, ternyata isinya tinggal 5 biji saja. Astaga, ternyata aku makan sebanyak itu. Tapi wajar sih, dari siang, sore, malam, yang aku makan hanya ini, gumamnya sendirian. Lalu ia melahap kembali bakso crispy-nya yang sebenarnya tidak crispy lagi. Tapi Rainero tak peduli, ia terus menyantapnya hingga ludes tak bersisa. Bahkan sausnya pun ikut habis dan hanya menyisakan bungkusnya saja. Duh, perutku kok masih lapar aja sih. Aku ini ngidam atau cacingan sih? Omelnya pada diri sendiri. Kok bisa ya orang buat makanan seenak ini? Mana masih pingin? Apa aku keluar saja ya beli lagi? Nunggu besok, kelamaan, gumamnya lagi. Dipikirnya bakso crispy itu dijual di restoran 24 jam jadi ia bisa membeli kapan saja seperti di negaranya. Lantas Rainero menelpon sopirnya. Sekali, 2 kali, hingga 5 kali panggilan, tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Rainero melempar asal ponselnya kemudian mengusap perutnya yang terdengar bunyi kerucuk-kerucuk. Astaga, sepertinya aku memang harus memeriksakan perutku ke dokter. Jangan-jangan isinya bukan hanya cacing, tapi anaconda, gumamnya ngelantur sendiri. Rainero menguap kemudian ia merebahkan tubuhnya kembali ke atas ranjang. Pandangannya teralih ke langit-langit kamar kemudian ia bergumam, "Hai calon momi, kau mendengarku? Aku sangat merindukanmu, kau tahu. Mungkin kau sangat membenciku saat ini, tapi anehnya aku tak bisa membendung kerinduanku padamu. Aku memang laki-laki tak tahu diri, ya," gumamnya seraya terkekeh. "Hai my baby, sebentar lagi Dedi yakin kita akan bertemu. Tunggu Dedi ya. Dedi sudah dekat. Dedi mohon, bantu Dedi untuk meminta maaf pada momi, oke? Miss you too, my baby," ucapnya lirih sebelum kesadarannya perlahan menghilang di telan kegelapan malam menjelang pagi itu. Ah,
Senina yang tadinya tertidur lelap seketika terbangun saat ia merasakan perutnya kembali mengencang. Diusapnya perutnya yang telah mulai membukit itu dengan lembut. Ada desiran aneh yang tiba-tiba merambat di dadanya. Senina sendiri tak mengerti, apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya saat ini. Pagi-pagi sekali Rainero tampak telah rapi dengan setelan kerjanya. Kemarin ia gagal bertemu dengan pihak Ken's Company jadi pertemuan diundur hari ini. Pertemuan yang menghabiskan waktu hampir 3 jam itu berjalan lancar. Kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan dan persyaratan yang terjalin antara mereka. Setelah berbincang sejenak, berbagi ilmu dan pengalaman, mereka pun saling berpamitan. Mereka akan bertemu 1 minggu lagi untuk penandatanganan perjanjian kerja sama. Mark, kau masih ingat di mana membeli makanan kemarin? Tanya Rainero. Kini mereka telah berada di dalam mobil. Kau belum puas makan makanan sebanyak itu. Tukas Axton heran dari bangku depan. Cek, aku lagi bertanya dengan Mark, bukan kau. Aku kan hanya bertanya, jawab Axton acuh tak acuh. Kenapa makin hari kau makin cerewet sih? Omel Rainero kesal. Cerewet. Perasaanmu saja kali yang sedang sensitif akut. Dasar calon bapak. Dan kau pun tak akan lama lagi jadi calon bapak juga. Keduanya terus saling sahut-menyahut. Mark menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Kenapa kedua atasannya itu sangat suka bertengkar? Mungkin ini cara mempererat persahabatan mereka kali ya, pikir Mark dalam hati. Mark, jawab pertanyaanku tadi. Bukan bengong seperti orang kurang makan, omel Rainero lagi. Axton hanya bisa terkekeh. Memang beberapa waktu ini mereka makin cerewet saja. Entah apa sebabnya. Kalau Rainero jadi cerewet mungkin faktor kehamilan Senina, tapi kalau dirinya. Axton pun tak mengerti. Padahal mereka tidak secerewet ini sebelumnya. Sepertinya sifat cerewet pun bisa menular, gumamnya seorang diri. Iya, bos. Saya tahu. Apa kita mau ke sana? Tanya Mark. Rainero tersenyum lebar, ayo kita segera ke sana. Saya sudah kelaparan sejak semalam. Kau juga, kenapa tidak diangkat telepon saya? Padahal sudah saya telepon berulang kali, tapi kau kunjung angkat, omel Rainero membuat Mark meringis. Maaf bos, saya tidak tahu. Mungkin saya tidurnya terlalu nyenyak. Tapi bos, kalaupun saya angkat telepon bos, percuma juga, kita tidak bisa membeli makanan seperti kemarin malam-malam. Kenapa bisa begitu? Tanya Rainero heran. Ya, karena kalau malam jualannya tutup. Hah? Kenapa tidak tutup selamanya saja sekalian? Buka kok cuma siang hari. Restoran apa itu? Mark menghela nafas panjang. Beginilah orang kaya yang hanya tahu makan di restoran mahal, jualan pinggiran mana mengerti. Mampir aja Mark sangsi Rainero pernah melakukannya. Ini bukan restoran, bos. Hanya jualan kecil-kecilan. Jualan kecil-kecilan. Jualan macam mana itu? Axton yang mendengar ocehan Rainero ikut menghela nafas panjang. Dia mewajarkan sikap Rainero sebab dia sudah kaya raya sejak masih berada di awang-awang. Jadi mana paham kehidupan orang kecil. Sekolah Oun di sekolah elit taraf internasional. Lingkungan dan teman-temannya pun orang-orang kelas atas semua. Saat terjun ke dunia bisnis pun ia langsung memegang jabatan penting di perusahaan, jadi mana tahu dia ada usaha kecil-kecilan seperti yang Mark katakan. Jualan kecil-kecilan itu jualan seadanya dengan modal seadanya. Maklum, mereka melakukan itu untuk menyambung hidup, bukan seperti orang-orang kelas atas yang memiliki modal besar sehingga bisa membangun perusahaan. Jualan kecil-kecilan pun hanya memakai tempat yang seadanya dan tenaga semampunya. Ada yang berjualan di pinggir jalan, nah contohnya seperti itu, Axton menunjuk ke arah warung kecil yang ada di pinggir jalan dan sebuah gerobak penjual gorengan. Rainero pun mengalihkan perhatiannya pada pedagang kecil itu. Apa mereka tidak kepanasan berdagang di tempat seperti itu? Dan, apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan berjualan seperti itu? Kepanasan sih sudah pasti, tapi mau bagaimana lagi? Modal mereka terbatas, mereka tidak bisa membeli lahan dan membangun tempat yang lebih bagus dan nyaman. Kalau masalah untung, ya pastinya ada, hanya saja keuntungannya sangat terbatas. Biasanya sih hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,
papar Axton lagi. Sepertinya kau sangat paham masalah seperti itu. Apa kau lupa, aku pun dulu salah satu dari mereka. Hanya saja aku lebih beruntung bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan sekolah di tempat yang sama denganmu. Aku juga beruntung karena memiliki teman sepertimu yang selalu membantuku di saat susah, ucap Axton yang dilanjutkannya dalam hati. Bos, jadi, kita sudah sampai, sela Mark saat mobilnya telah terparkir di seberang gerobak yang bertuliskan bakso crispy Mbak Bule.